Jediur guyuran. Air danau sedingin es mengalir melewati tubuh Mu Chen. Pada saat yang sama, tubuhnya turun dengan cepat ke dasar danau. Namun, saat ia terus turun, Mu Chen melihat tekanan kuat melonjak ke arahnya dari segala arah. Saat ini, Mu Chen tidak memanfaatkan energi spiritual untuk melindungi permukaan tubuhnya. Sebaliknya, ia hanya mengandalkan kulit dan tubuhnya untuk menahan tekanan air saat ia turun. Mata hitam Mu Chen tertuju ke dasar danau. Tubuhnya mampu merasakan bahwa itu menahan tekanan air yang terus meningkat. Dalam beberapa menit, dia akhirnya berhenti turun. Ini karena dia bisa merasakan bahwa tekanan air telah menyebabkan sedikit rasa sakit pada tubuhnya. Kemudian, Mu Chen mengangkat kepalanya ke arah permukaan danau. Di lokasi itu, ada gumpalan cahaya terang. Saat ini, dia mungkin beberapa ratus meter di bawah danau. Di sini, air danau itu sangat tidak biasa. Karena air danau bercampur dengan energi spiritual yang lebat, itu telah menyebabkan tekanan air menjadi sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dia merasakan sedikit tekanan darinya. Berkultivasi di lokasi ini seharusnya sudah tepat. Begitu pikiran ini muncul di benak Mu Chen, dia mengangguk. Kemudian, dia duduk bersila di dalam danau. Ekspresinya juga mulai berubah serius. Mu Chen mengeluarkan seteguk udara saat dia menutup matanya. Kesadarannya mulai tenggelam ke laut auranya. Bisakah kita mulai? Mu Chen menatap Tante Jiuyu yang berbaring di atas bunga mandala dan bertanya. Tante Jiuyu menganggukkan kepalanya. Api biru yang kaya melonjak. Kemudian, itu melihat ke arah Mu Chen dan berkata dengan lemah, jika kamu sepenuhnya siap, maka mari kita mulai. Ingat, jika kamu merasa tidak tahan, kamu harus menyerah untuk sementara waktu. Jangan mengambil risiko apapun. Ekspresi Mu Chen berubah serius dan dia mengangguk. Kalau begitu mari kita mulai. Tante Jiuyu berhenti berbicara dan menjulurkan tangannya. Segera setelah itu, api biru yang kaya melonjak ke roda cahaya energi spiritual. Pada saat ini, bahkan roh kecil di dalam laut aura Mu Chen telah mengungkapkan ekspresi serius. Itu membentuk segel dengan tangannya dan energi spiritual hitam pekat meletus keluar dari roda cahaya energi spiritual saat melindunginya dari api biru. Cici! Api emas hitam dengan cepat melonjak dan langsung menyelimuti roda cahaya roh dan energi spiritual. Semburan suara bergema saat api biru bertabrakan dengan energi spiritual emas hitam. Pada saat ini, Mu Chen bisa merasakan bahwa energi spiritualnya meleleh dengan cepat ketika melakukan kontak dengan api biru. Di masa lalu, Mu Chen mampu mengendalikan sedikit api siluman Jiuyu ketika dia mengandalkan kekuatan Tante Jiuyu. Dia berhasil memanipulasinya sehingga tidak akan membahayakan dirinya. Namun, di bawah keadaan ini, terbukti bahwa ia telah kehilangan kendali atas api siluman Jiuyu. Api siluman Jiuyu yang dulunya merupakan senjata tajam untuknya kini telah mengungkapkan keunikannya. Karena energi spiritualnya meleleh oleh api biru, Mu Chen menjerit dan cahaya cemerlang keluar dari roda cahaya energi spiritualnya. Energi spiritual padat melesat keluar dan memadamkan api biru yang mengamuk. Cahaya ini keluar dari laut auranya dan dengan cepat beredar melalui meridiannya. Dalam energi spiritual yang telah keluar dari laut auranya, setiap bagian darinya diwarnai dengan api biru. Selain itu menyebabkan api biru muncul dalam meridian Mu Chen. Rasa sakit menyengat menyebar, menyebabkan tubuh Mu Chen bergetar. Mu Chen menggertakkan giginya dan menanggung rasa sakit luar biasa. Dia terus memanfaatkan dan mengedarkan energi spiritualnya. Namun, ketika dia mengedarkan energi spiritualnya, energi spiritual juga mulai melemah. Ini karena api biru terus membakar energi spiritual. Ci. Saat ini, tubuh Mu Chen telah berubah menjadi panas. Energi spiritual terus beredar melalui tubuhnya, namun pada awalnya, energi spiritual benar-benar dibakar oleh api siluman Jiuyu saat itu beredar melalui meridiannya. Itu adalah konsumsi yang intens. Saat dia mengedarkan energi spiritualnya, dia mengandalkan tekanan eksternal untuk memadukan energi spiritualnya dengan api siluman Jiuyu. Namun, setelah energi spiritual benar-benar terbakar, perpaduan energi spiritual dan api siluman Jiuyu telah berakhir dengan kegagalan.
Saat ini, seolah-olah Mu Chen telah menukar darahnya untuk mendapatkan darah baru. Namun, bukan darah yang ditukar, itu adalah energi spiritual. Dia meminta semua energi spiritual di dalam tubuhnya untuk sepenuhnya menyatu dengan energi spiritual murni seperti api siluman Jiuyu. Oleh karena itu, jika energi spiritual yang dia keluarkan benar-benar terbakar dan gagal membuatnya kembali ke roda cahaya energi spiritual, itu berarti akan berakhir dengan kegagalan. Selain itu, dia akan menyia-nyiakan energi spiritual. Untungnya, Mu Chen tetap cukup tenang saat menghadapi situasi ini. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk melakukan penggabungan energi spiritual. Pasti akan membutuhkan waktu yang relatif lama baginya untuk beradaptasi dengannya. Saat Mu Chen memegang pemikiran ini dalam benaknya, energi spiritual di dalam tubuhnya telah habis hanya dalam 1 jam. Roda cahaya energi spiritual juga berubah cukup redup. Oleh karena itu, Mu Chen merasakan rasa sakit menyengat di dalam tubuhnya dan untuk sementara menghentikan penggabungan energi spiritual. Sebagai gantinya, ia mengedarkan seni pagoda agung dan dengan cepat menyerap energi spiritual di dalam air danau untuk mengisi kembali energi spiritual di dalam tubuhnya. Ketika energi spiritual dalam tubuhnya cukup melimpah lagi, dia tidak berencana untuk beristirahat dan mulai melakukan penggabungan energi spiritual sekali lagi. Ini adalah kultivasi yang sangat melelahkan dan menyakitkan. Setelah hari pertama kultivasi selesai, Mu Chen akhirnya bisa membuat energi spiritual dalam tubuhnya secara bertahap bergabung dengan api siluman Jiuyu. Namun, ia masih tidak berhasil membuat gelombang energi spiritual kembali ke roda cahaya energi spiritualnya. Tapi Mu Chen tidak tertekan sama sekali. Paling tidak, ada sedikit kemajuan yang dibuat. Selanjutnya pada hari keempat, satu lonjakan energi spiritual telah mengalami perubahan dari api siluman Jiuyu dan menekan air yang sangat besar. Ini membuat Mu Chen sangat bersemangat. Bagaimanapun, serpihan energi spiritual ini telah menyelesaikan penggabungan energi spiritual. Kesadaran Mu Chen menatap energi spiritual baru dengan kegembiraan. Energi spiritual yang baru lahir telah berubah menjadi lebih gelap dan warnanya sama dengan langit malam. Dalam secercah energi spiritual ini, Mu Chen melihat jejak api berkedip-kedip. Itu adalah api siluman Jiuyu. Kesenangan memenuhi hati Mu Chen. Dia fokus sejenak dan nyala api biru di dalam pecahan energi spiritual naik. Tapi sekarang, Mu Chen tidak merasakan sedikit pun bahaya yang muncul darinya. Ini karena api siluman Jiuyu ini benar-benar miliknya. Bahkan Tante Jiuyu tidak dapat mengendalikannya. Meskipun energi spiritual ini cukup kecil, Mu Chen bisa merasakan bahwa energi spiritual dengan api biru ini jauh lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan energi spiritual sebelumnya. Kekuatan destruktif dan mematikan telah meningkat beberapa kali lipat. Kamu hanya menyatukan sebagian kecil dari energi spiritualmu. Itu masih jauh dari lengkap. Tante Jiuyu mengingatkan Mu Chen. Mu Chen tersenyum dan dengan cepat menekan emosi yang dia rasakan. Dia fokus sekali lagi dan energi spiritual yang kuat masuk ke dalam tubuh roh kecil di atas roda cahaya energi spiritual. Pada saat ini, mata roh Mu Chen telah sedikit gelap. Dengan suksesnya penggabungan energi spiritual, kultivasi yang tersisa dilakukan dengan mudah. Namun, rasa sakit yang dideritanya tidak berkurang sama sekali. Gelombang rasa sakit akan merangsang saraf Mu Chen dan menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Hanya dalam 2 hari yang singkat, energi spiritual menyatu dengan api siluman Jiuyu secara bertahap dan meningkat jumlahnya dalam tubuh Mu Chen. Namun, prosesnya masih jauh dari sempurna. Karena energi spiritual dalam tubuh Mu Chen benar-benar dikosongkan, dia menutup matanya sekali lagi dan mulai membentuk segel. Dia mengaktifkan seni pagoda agung dan sedikit nyala api biru keluar dari tubuhnya. Setelah penyerapan aura spiritual dimulai, air danau terdekat langsung menguap dan membentuk area kosong. Biwar guyuran. Pada saat ini, air danau berkumpul dengan cepat menuju tempat Mu Chen berada. Sebuah pusaran besar terbentuk. Mu Chen sedang duduk di mata pusaran saat ia mengeluarkan aura spiritual dari air danau ke tubuhnya. Penyerapan yang dilakukan oleh Mu Chen menyebabkan keributan yang luar biasa. Seluruh danau bergetar karena kekuatannya.
Keributannya juga membuat beberapa sosok gelisah yang juga sedang berkultivasi di area tersebut. Jelas bahwa mereka juga menggunakan tekanan air untuk kultivasinya. Ketika mereka mendeteksi keributan di dalam danau, mereka membuka mata mereka dengan terkejut. Kemudian, mereka bergegas menuju ke sumber keributan. Segera, mereka melihat Mo Chen duduk bersila di dalam pusaran. Siapa bocah itu? Dia benar-benar menyebabkan keributan besar. Dia sepertinya berada di fase akhir level Shenpo. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menyebabkan keributan seperti itu? Orang ini tidak sederhana. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka saling berbisik. Namun, mereka tidak mengganggu kultivasi Mo Chen. Masing-masing dari mereka bisa merasakan betapa kuatnya Mo Chen. Meskipun dia hanya berada pada fase akhir level Shenpo, fluktuasi yang dipancarkan dari tubuhnya membuat mereka merasakan sedikit bahaya. Di sisi lain, Mo Chen juga mendeteksi sosok yang mendekat. Tetapi setelah melihat bahwa mereka tidak mengungkapkan permusuhan, dia santai dan mulai berkonsentrasi untuk mengisi kembali energi spiritual di dalam tubuhnya. Setelah energi spiritual dalam tubuhnya penuh, Mo Chen menghela napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Dia memiliki perasaan bahwa dia akan dapat menyelesaikan penggabungan energi spiritual kali ini. Mari kita mulai. Mo Chen menahan kegembiraan di dalam hatinya dan fokus. Energi spiritual bergemuruh keluar dari roda cahaya energi spiritualnya sekali lagi. Blus. Pada saat ini, dalam laut aura Mo Chen, api biru yang kaya dan gemuruh menyelimuti roda cahaya energi spiritual Mo Chen. Saat situasi ini berkembang, roh Mo Chen duduk bersila di atas roda cahaya energi spiritual dan membentuk beberapa segel. Kemudian, itu menyerap energi spiritual yang telah diperkuat. Saat lebih banyak energi spiritual yang diperkuat kembali, mata pada roh Mo Chen gelap dan api biru samar bisa terlihat melonjak di dalamnya. Energi spiritual yang menyatu dengan api siluman Jiuyu juga akan mengungkapkan betapa luar biasanya itu. Ini hampir selesai. Riak terbentuk di dalam hati Mo Chen dan perasaan misterius muncul. Perasaan tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual menjadi semakin jelas. Tepat ketika gelombang energi spiritual mengalir ke roh Mo Chen merasa bahwa rohnya bergetar hebat. Kemudian, fluktuasi energi spiritual yang hebat muncul darinya. Pada saat yang sama, api biru menyembur keluar dari tubuhnya. Seluruh rohnya ditutupi dengan api biru. Api biru ini adalah api siluman Jiuyu. Namun, api siluman Jiuyu ini hanya milik Mo Chen. Saat ini, kamu telah sepenuhnya mengubah energi spiritual di dalam tubuhmu dengan energi spiritual yang menyatu. Namun, bukan berarti belum lengkap. Tante Jiuyu menonton adegan ini dan berbicara, kamu masih perlu membentuk benih api menggunakan api silumanku. Kemudian, mulai sekarang, kamu harus terus memperkuatnya menggunakan energi spiritual kamu. Dengan cara ini, sekali energi spiritual baru memasuki tubuh kamu, itu akan secara otomatis menyatu dengan benih api dan berubah menjadi energi spiritual. Mendengar ini, Mo Chen mengangguk sedikit. Dia tidak ragu dan rohnya membentuk segel tangan kecil. Satu tangan di atas, sedangkan tangan lainnya di bawah. Seolah-olah matahari dan bulan ada di tangannya. Selieret desir. Api biru yang melilit roh Mo Chen dengan cepat berkumpul menuju ruang di antara tangannya. Kemudian, itu dikompresi tanpa henti. Sementara Mo Chen menekan api siluman Jiuyu di dalam tubuhnya, nyala api yang tidak teratur segera terbentuk. Namun, jelas bahwa perlu waktu sebelum benih api akan terbentuk. Hanya memadatkan benih api ini sudah memakan waktu sekitar 5 hari. Dalam 5 hari ini, Mo Chen benar-benar fokus pada kondensasi benih api. Di bawah kekuatan penuhnya, ia telah memperoleh hasil yang substansial. Api yang awalnya tidak teratur telah berubah menjadi seukuran telapak tangan. Warna itu sangat gelap dan api biru akan meresap keluar darinya. Benih api akan segera terbentuk. Tapi sementara Mo Chen sepenuhnya tenggelam dengan kultivasinya, dia tidak tahu bahwa ada masalah dalam formasi konvergensi spiritual peringkat 6. Sumber masalah ini adalah Su Ling'er, yang dia usir dari peringkat roh. Su Ling'er pernah menuju ke daerah siswa baru untuk mencari Mo Chen. Namun, dia tidak dapat menemukannya di sana.
Sebagai gantinya, dia bertemu dengan Luoli dan mereka berdua saling bertarung. Tapi yang mengejutkan Suling Er adalah dia tidak bisa mengalahkan Luoli. Jelas dari pertempuran mereka bahwa Luoli tidak kalah dengan dia sama sekali. Ini membuatnya tertarik pada Luoli. Ditambah dengan kenyataan bahwa Luoli itu cantik, Suling Er, sebaliknya, ingin bersahabat dengannya. Karena itu, pertarungan antara kedua gadis itu tidak membuahkan hasil. Meskipun temperamen Suling Er tidak terlalu bagus, dia tidak melakukan hal yang sama seperti Molun dan menghalangi siswa baru. Dengan daya tariknya dalam Akademi Beichang, ditambah dengan reputasi kakaknya, kekuatan yang bisa dibentuk bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Molun. Dan setelah mendengar bahwa Mo Chen tidak berada dalam area siswa baru, dia telah meninggalkannya. Setelah itu, dia bertanya-tanya dan mendengar bahwa Mo Chen telah menuju ke formasi konvergensi spiritual tingkat 6 untuk bertapa. Karena itu, dia mengejarnya ke formasi konvergensi spiritual. Gadis kecil ini cukup sombong dan merasa terhina ketika Mo Chen menendangnya keluar dari peringkat roh. Dalam beberapa tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria yang berani melakukan hal seperti itu padanya. Oleh karena itu, dia harus mengalahkan siswa baru yang dikenal sebagai Mo Chen dan mengeluarkan emosinya. Tetapi area dalam formasi konvergensi spiritual sangat besar. Jelaslah bahwa tidak mudah menemukan seseorang di tempat ini. Namun, ini bukan masalah bagi Suling Er. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai kecantikan yang terkenal di Akademi Beichang. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah saudara perempuan Su Xuan, ada banyak siswa yang ingin menyenangkannya. Oleh karena itu, dia hanya perlu mengungkapkan tujuannya dan banyak siswa laki-laki akan secara sukarela membantunya. Mereka akan membantu menemukan Mo Chen dalam formasi konvergensi spiritual ini. Oleh karena itu, keributan terjadi dalam formasi konvergensi spiritual peringkat 6 ini. Banyak senior akan melewati daerah untuk mencari jejak Mo Chen. Ini mengganggu kedamaian dalam formasi konvergensi spiritual. Meskipun ada beberapa orang yang tidak senang dengan hal itu, mereka hanya bisa menerimanya karena mereka tahu reputasi para budak cinta ini. Angka yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas puncak gunung dalam formasi konvergensi spiritual peringkat 6. Yang memimpin orang-orang ini adalah seorang gadis cantik berpakaian kuning muda. Rambut birunya diikat ekor kuda dan kulitnya seperti salju. Dia memiliki mata besar dan hidung mungil. Dengan semua sifat di atas, ia dianggap sebagai gadis yang cerdas dan cantik. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya. Setelah semua, dia telah mencari Mo Chen dalam skala besar dan menarik beberapa ketidakpuasan dari yang lain. Meskipun dia mungkin tidak peduli tentang itu masih akan membuatnya marah karena orang lain diam-diam berbicara di belakangnya. Oleh karena itu, dia mendorong sumber kemarahan ini ke arah Mo Chen. Bajingan ini. Dia bersembunyi setelah melakukan apa yang tidak harus dia lakukan. Kenapa Luoli menyukainya? Suling Er berkata dengan getir. Yuhu, tidak perlu tergesa-gesa seperti ini. Di belakang Suling Er, seorang anak lelaki tersenyum dan menjawab. Wajahnya dipenuhi dengan arogansi dan dari nadanya, sepertinya dia tidak pernah berpikir bahwa Mo Chen adalah seseorang yang penting. Mo Chen ini benar-benar dalam pusat perhatian baru-baru ini. Dikatakan bahwa dia adalah siswa baru nomor 1 di antara siswa baru tahun ini. Pada hari kompetisi siswa baru, dia telah mengalahkan Yang Hong yang telah mencapai fase tengah level Long Tian. Kami hanya sedikit lebih kuat dari Yang Hong, jadi tidak mudah bagi kami untuk mengalahkannya. Bocah lelaki lain berkata dengan suara serius. Apa? Chen Xiu, apakah kamu benar-benar takut pada siswa baru? Bocah itu sebelumnya tertawa mengejek. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanyalah siswa baru. Jika dia ingin mengalahkan kita, dia harus berkultivasi setidaknya setahun di sini. Cukup. Ketika aku menemukannya, aku akan mengalahkannya sendiri. Tidak perlu bagimu untuk campur tangan. Suling Er menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyimpan terlalu banyak kebencian terhadap Mo Chen. Bagaimanapun, dia hanya ingin mengeluarkan amarahnya. Seleret desir. Tepat ketika Suling Er berbicara dengan keras, sesosok cahaya tiba-tiba mendekat dari kejauhan.
Itu mendarat di puncak gunung dan berbicara dengan gembira, "Kami menemukan di mana Mo Chen berada." Oh, sukacita langsung memenuhi wajah Sulinger. "Akhirnya aku menemukanmu, bajingan. Mari kita lihat apakah kamu dapat terus bersembunyi dari aku. Cepat dan bawa aku ke sana." Seleret-seleret-seleret desir. Suara seleret-seleret-seleret bergema di atas gunung saat Sulinger dan yang lainnya bergegas pergi. Sekitar selusin menit, mereka muncul di langit di mana puncak dua gunung saling terhubung. Sebuah danau terbentuk di dalam area yang terhubung. Nona Ling Er. Mu Chen seharusnya berkultivasi di dalam danau ini. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Sulinger muncul, sesosok manusia mendekat dari tepi danau. Orang ini berkultivasi di tempat ini sebelumnya juga dan terganggu oleh keributan kultivasi Mu Chen sebelumnya. "Terima kasih." Sulinger tersenyum senang dan melambaikan tangannya. Sinar cahaya keluar dari kartu nilai spiritualnya. Sosok itu dengan cepat menerima seberkas cahaya dan memperhatikan bahwa kartu nilai spiritualnya telah bertambah 5.000 nilai spiritual lainnya. Ini membuatnya tersenyum. Lagi pula, dia bisa berkultivasi di tempat ini untuk hari lain. Sulinger ini benar-benar murah hati dan cukup kaya. Tidak peduli siapa, selama mereka berhasil mendapatkan cintanya, mereka tidak perlu khawatir akan kekurangan nilai spiritual. Sulinger mengirim orang itu pergi setelah menyerahkan beberapa nilai spiritual. Kemudian, matanya yang indah terfokus pada danau yang jernih. Dia mengeluarkan hum-hum dan berkata, "Apakah kamu masih berencana untuk bersembunyi seperti pengecut sekarang?" Ling Er. "Biarkan aku menyeret orang ini keluar untuk kamu dan memaksanya untuk meminta maaf." Bocah laki-laki berpakaian putih di samping Sulinger tersenyum. "Aku bisa menghadapinya sendiri." Sulinger tersenyum tipis. Dia tidak membutuhkan permintaan maaf darinya. Dia hanya ingin mengalahkan Mo Chen dan membuktikan kepada kakaknya bahwa dia tidak selemah yang dia bayangkan. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Sulinger menyapu tangannya dan seberkas energi spiritual bergegas keluar ke danau. Ombak dan angin kencang yang kuat meledak langsung ke dasar danau. "Mo Chen, cepat keluarlah!" Ketika Sulinger menyebabkan keributan di danau, dia berteriak ke kedalaman danau. Suaranya dibalut dengan energi spiritual dan bergema di langit juga. Pada saat ini, banyak siswa yang berkultivasi di dekatnya terperangah. Mereka dengan cepat beralih ke sumber keributan dan menatap kaget. Lagi pula, Sulinger adalah seorang selebriti di Akademi Beichan. Semua orang akan memperhatikan tindakannya. Jadi dia menemukan Mo Chen. Apakah itu siswa baru nomor 1? Mo Chen, yang baru-baru ini mendapatkan peringkat 1 pada peringkat roh? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia sebenarnya berani memprovokasi Sulinger. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang dunia. Sulinger akan melakukan terobosan ke fase akhir level Rongtian, kan? Meskipun Mo Chen cukup kuat, dia mungkin akan menderita kali ini. Bisikan bergema di langit. Banyak orang yang menatap tempat ini dengan penuh minat. Bagaimanapun, kultivasi terasa sangat membosankan. Saat ini, terbukti bahwa adegan ini akan membantu membebaskan mereka dari kebosanan mereka. Tepat ketika daerah ini menjadi hidup, Mo Chen membuka matanya dari dasar danau. Api biru melonjak di matanya dan air danau di dekatnya langsung menguap. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan mengerutkan kening. Samar-samar dia bisa menebak mengapa masalah ini terjadi. Di langit di atas danau, Sulinger berdiri di udara ketika dia menatap ke bawah ke dasar danau. Dia mengangkat alisnya sedikit. Bahkan dengan semua ini, bajingan itu sebenarnya berusaha bersembunyi darinya. Mungkinkah siswa baru nomor 1 tahun ini benar-benar pengecut? Bocah laki-laki berpakaian putih di belakang Sulinger tertawa mengejek. "Ling Er, biar aku yang menyeret orang itu untukmu." Pada saat itu, dia turun setelah berbicara. Ketika Sulinger memperhatikan hal ini, dia tidak menghentikannya untuk bergegas ke dasar danau. Melihat bahwa Sulinger tidak keberatan dengan tindakannya, dia menyeringai dan energi spiritual yang padat keluar dari tubuhnya.
Pada saat yang sama, tubuhnya berubah menjadi sosok cahaya saat ia bergegas ke bawah danau. Jelas bahwa dia berencana untuk memasuki danau dan menyeret Mu Chen dari tempat persembunyiannya. Kecepatannya sangat cepat dan tekanan angin dari keturunannya menyebabkan kawah besar terbentuk di permukaan danau. Kemudian, dia merobek permukaan dan bergegas ke danau. Namun, tiba-tiba pilar air meledak seperti naga air dari bawah. Naga air ini menabrak bocah dengan pakaian putih itu. Pada saat yang sama, pakaiannya benar-benar basah. Saat bocah itu menstabilkan dirinya, ekspresinya berubah sedikit pucat. Pandangannya tertuju kuat ke tengah danau. Di lokasi itu, pusaran air besar telah terbentuk. Dan di tengah pusaran air, sebuah pilar air tiba-tiba meledak. Seorang bocah lelaki tampan dengan tubuh langsing telah muncul dari pilar air. Ketika Mu Chen muncul dari dasar danau, dia menatap sosok di dekatnya sebelum pandangannya tertuju pada Sulinger. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Bolehkah aku tahu mengapa kamu mengganggu kultivasiku?" "Jadi, kamu itu Mu Chen?" Sulinger menatap Mu Chen yang telah muncul. Dia dengan cermat mengamatinya sejenak sebelum berkata, "Aku Sulinger. Kamu harus tahu mengapa aku mencari kamu, bukan?" "Jadi itu dia?" Mu Chen mengerutkan kening dan menjawab dengan lemah, "Apakah semua senior di Akademi Beichan ini berpikiran sempit? Setiap kali mereka dikalahkan dalam peringkat, mereka harus muncul di hadapanku. Mungkinkah itu, di mata kamu, benar-benar sulit untuk menahan seorang siswa baru yang melampaui kamu?" Wajah Sulinger langsung memerah. Dia sedikit marah dengan nada yang ditampilkan oleh Mu Chen. "HMPH, bajingan ini. Apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya merusak hasil dari setahun yang lalu. Bukannya aku peduli dengan sedikit gelar peringkat roh top 1. Sulinger menggertakkan giginya ketika dia berbicara, "Aku hanya ingin melihat secara khusus betapa spesialnya siswa baru nomor 1 tahun ini. Tetapi menilai dari apa yang aku lihat, kamu tampak cukup biasa. Sejak awal, aku hanya siswa baru biasa." Mu Chen tersenyum, "Sepertinya aku sudah mengecewakan senior ini. Jika itu yang kamu inginkan, silakan pergi. Aku masih perlu berkultivasi dan aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kamu." Setelah mengatakan ini, dia berusaha untuk menyelam ke danau lagi. Menilai dari penampilannya, sepertinya dia tidak ingin berhubungan dengan Sulinger sama sekali. Pada saat ini, Sulinger benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu dari lawan jenisnya di depannya. Ini mengejutkannya, namun itu juga membuatnya marah. Wah, Sulinger tidak membiarkanmu pergi, namun, kamu benar-benar berani pergi. Tetap di sini." Karena dia terkejut pada awalnya, bocah yang berubah menjadi jelek karena tiang air, tiba-tiba berteriak keras. Tubuhnya dengan cepat muncul di atas Mu Chen saat dia memukul ke bawah. Gemuruh energi spiritual melonjak ke bawah. Serangan luar biasa itu sebenarnya menyebabkan gelombang menyebar ke seluruh permukaan danau. Dia berpikir bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan Sulinger dan tentu saja ingin mendapatkan kembali harga dirinya. Karena itu, dia tidak menahan serangannya dan menggunakan kekuatan penuhnya sebagai gantinya. Melihat bocah ini bertindak segera setelah dia berbicara, mata hitamnya menjadi dingin. Kekuatan orang ini mirip dengan Yang Hong. Sampai batas tertentu, dia tidak sekuat Yang Hong setelah Yang Hong memanggil naga harimau kuno. "Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa berbuat seenak jidat kamu pada siswa baru?" Tangan Mu Chen berputar dan energi spiritual emas hitam melonjak keluar dari tubuhnya. Di dalam energi spiritual, nyala api biru menari-nari dan panas yang ekstrim muncul. Saat itu, air di bawah kaki Mu Chen mendidih. Tangan Mu Chen berubah menjadi kepalan saat dia menembakkan pukulan langsung. Energi spiritual emas hitam mengalir melalui lengannya dan berlari keluar seperti singa dengan api menyala-nyala. Itu tidak mundur saat bertabrakan dengan bocah laki-laki dalam serangan pakaian putih. Gelombang energi spiritual menyerbu keluar dari tempat di mana dua serangan bertabrakan. Jurang besar secara paksa dirobek di permukaan danau.
Tetapi ketika kedua energi spiritual itu bertabrakan satu sama lain, bocah lelaki berjubah putih itu berubah secara drastis. Ini karena dia mendeteksi bahwa energi spiritualnya dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Energi spiritual orang ini cukup aneh. Anak laki-laki pakaian putih terkejut saat dia menatap energi spiritual Mo Chen. Dia memperhatikan bahwa di dalam energi spiritual emas, ada api hitam menari-nari di sekitar. Setiap kali itu berlalu, itu akan membakar energi spiritualnya dan mengungkapkan kesombongannya. Mu Chen mengeluarkan HMPH yang mendalam dan energi spiritual dalam tubuhnya meledak tanpa ampun. Energi spiritual padat dicampur dengan api hitam telah bergegas menuju langit. Bocah berseragam pakaian putih itu benar-benar terbakar. Pada saat ini, syok memenuhi wajahnya dan dia buru-buru mundur. Namun, Mu Chen tidak membiarkannya lari. Tubuhnya bergerak cepat dan muncul di depan anak laki-laki dengan pakaian putih. Tubuhnya seperti peluru ketika bahunya menabrak dada bocah itu. Bocah berpakaian putih itu dikirim terbang menjauh. Darah mengalir keluar dari sudut bibirnya saat dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya. Karena dampak dari Mu Chen, pakaiannya benar-benar hancur. Pada saat ini, keributan pecah dari orang-orang yang menonton adegan ini di dekatnya. Anak laki-laki dengan pakaian putih itu tidak bernama, dia juga memiliki sedikit ketenaran di Akademi Beichan. Selain itu, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Yang Hong, namun ia berada pada posisi yang kurang menguntungkan selama kontak sesaat dengan Mo Chen. Anak laki-laki dengan pakaian putih itu menjadi pucat dan matanya menjadi gelap. Dia menyeka jejak darah di sudut bibirnya. Kemudian, dia menatap dengan dingin pada Mo Chen saat energi spiritual dalam tubuhnya berubah lebih intens. Liu Tong. Namun, Su Ling'er berteriak ketika bocah laki-laki dengan pakaian putih itu menjadi gelap, "Ini urusan aku sendiri. Aku tidak membutuhkan kamu untuk campur tangan di dalamnya." Mendengar ini, fluktuasi yang dipancarkan dari bocah laki-laki berpakaian putih itu perlahan-lahan melemah. Namun, mata yang menatap Mo Chen masih cukup suram. Dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan sebelumnya karena dia tidak tahu tentang energi spiritual yang aneh ini. Jika mereka bertarung lagi, itu tidak akan mudah bagi Mo Chen untuk menang melawannya. Mo Chen melirik anak laki-laki dengan pakaian putih sejenak sebelum dia memandang Su Ling'er. Dia berkata dengan dingin, "Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu akan terus tebar pesona sehingga budak cintamu yang melawanku?" Pada saat ini, suaranya dipenuhi dengan ketidaksabaran dan kekasaran. Dia tidak mengenal Liu Tong sama sekali dan tidak menanggung dendam dengannya. Namun, kebencian terbentuk di antara mereka karena Su Ling'er. Karena itu, dia agak kesal. Jelas bahwa Su Ling'er jarang diperlakukan seperti ini. Karena itu, wajahnya menjadi merah padam saat dia menarik napas panjang. Dadanya yang agak menonjol terangkat sedikit dan dia menjawab ketika dia menekan amarahnya, "Tenang. Aku, Su Ling'er, tidak akan melakukan tindakan tercela seperti itu. Aku tidak terlalu peduli tentang peringkat roh top 1. Namun, aku memiliki hak untuk mendapatkan kembali wajah yang hilang ketika kamu merebut gelar itu. Karena kau membuatku kehilangan muka, tidak mungkin kau tidak mengizinkanku untuk mendapatkannya kembali sekarang. Aku menyerah, oke?" Mu Chen menjawab dengan samar dan mengabaikan Su Ling'er. Dia berbalik dan turun ke arah danau sekali lagi. Waktu mendesak baginya, jadi dia tidak punya waktu untuk bermain dengan gadis ini. "Kamu." Su Ling'er mengertakkan giginya. Jelas bahwa dia marah dengan kata-kata dan tindakan Mo Chen. Oleh karena itu, dia tidak berbicara lagi dan sebaliknya, energi spiritual merah menyala keluar dari tubuhnya. Itu terbentuk menjadi pilar energi spiritual saat merobek langit menuju Mo Chen. Merasakan fluktuasi energi spiritual tiba-tiba dari belakang, mata Mo Chen fokus dan dia mengecam pukulan juga. 4 segel kematian tanpa batas muncul dan bertabrakan dengan pilar energi spiritual. Semburan gelombang energi spiritual lainnya meletus. Gelombang besar terbentuk dan hujan turun di dekat danau. Riak mulai muncul dari tempat Mo Chen berdiri. Ekspresinya berubah serius.
Meskipun Sulinger mungkin terlihat manis dan sombong, dia memang cukup kuat. Dia berkali-kali lebih kuat dari Liu Tong. Jadi siswa baru nomor 1 tahun ini cukup feminin. Dia tidak memiliki keberanian yang dimiliki oleh siswa baru nomor 1 lainnya dari tahun-tahun sebelumnya. Dia bahkan tidak berani menerima tantangan dari seorang gadis. Namun, tidak mungkin bagimu untuk menolak duel hari ini. Tubuh Sulinger bergegas turun saat energi spiritual merah menyala melonjak ke langit. Dari fluktuasi energi spiritual, itu sangat dekat dengan fase akhir level Rongtian. Sulinger telah berubah menjadi sosok api saat dia turun ke arah Mo Chen. Tangannya yang ramping bergerak dan energi spiritual yang padat melonjak seperti badai. Itu membawa hujan saat bersiul ke arah Mo Chen. Mo Chen mengangkat kepalanya dan api emas melonjak di matanya. Dia juga mengambil napas dalam-dalam dan raungan gemuruh keluar dari tenggorokannya. Kemudian, dia berbalik dan memukul dengan telapak tangannya. Dua energi spiritual yang luar biasa menabrak satu sama lain dan gelombang kejut menyebar. Air danau itu meledak ke langit saat badai besar mengamuk di daerah ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tempat di atas danau besar. Ketika badai mengamuk di seluruh wilayah ini, dua sosok saling berhadapan. Pada saat yang sama, baik energi spiritual merah menyala dan energi spiritual emas hitam telah menempati setengah dari langit. Di lokasi itu, seorang anak lelaki dan perempuan saling berhadapan dengan ekspresi serius. Mata banyak orang dipenuhi dengan minat ketika mereka menyaksikan adegan ini. Dua individu di depan mereka memiliki sedikit ketenaran di dalam Akademi Beichan. Tidak perlu menyebutkan tentang ketenaran Sulinger. Adapun Mo Chen, reputasinya telah melonjak karena kompetisi siswa baru. Karena itu, pertarungan di antara mereka berdua pasti akan menjadi pemandangan yang harus ditonton. Selain itu, bagian yang paling penting adalah bahwa itu adalah konfrontasi antara top 1 peringkat roh sebelumnya dan yang baru. Ini membuat mereka sangat ingin tahu. Hanya satu dari mereka yang memiliki peluang kemenangan yang lebih besar.